Untuk sahabatku yang tinggal di dunia di sebelah duniaku, aku menulis surat ini sambil menatap layar yang terasa terlalu terang malam ini. Aku tidak menyebut namamu karena aku tidak tahu nama resmimu dan aku juga tidak ingin misi hidup resmiku ikut campur. Di duniaku, hampir semua hal punya nama resmi, tapi perasaan seperti rindu tidak pernah punya formulir. Jadi anggap saja ini surat dari seseorang yang duduk sangat dekat denganmu, hanya dipisahkan oleh satu dinding tipis yang bernama semesta. Aku masih mengenakan seragam kantorku ketika mulai mengetik baris pertama ini. Kartu biru kecil yang berisi misi hidup resmiku ada di dompet, terasa berat walau sebenarnya sangat ringan. Kalau aku mengeluarkannya, sistem akan mencatat jam berapa aku menyentuh takdirku sendiri. Aneh ya, di sini menyentuh kartu kecil bisa lebih penting daripada menyentuh tangan orang yang kita sayangi. Dari cerita yang kudengar, di duniamu tidak ada kartu takdir seperti ini. Kalian tetap hidup, tetap bingung, tetap tertawa, tanpa kalimat resmi yang menempel di nama kalian. Jujur saja, kadang aku iri dan kadang aku takut membayangkannya. Di dompetku tertulis misi hidup resmiku menjaga stabilitas sistem misi hidup orang lain. Artinya tugasku memastikan orang tidak mengguncang terlalu keras naskah hidup yang sudah ditulis negara untuk mereka. Setiap hari aku membaca dokumen, mendengar rekaman, dan menilai apakah seseorang pantas mengubah kalimat di kartunya. Yang lucu, aku sendiri belum yakin apakah kalimat di kartuku benar-benar milikku. Aku masih ingat pertama kali membaca misi hidup resmiku waktu kecil. Guru mengumumkannya di depan kelas dengan suara pelan tapi tegas. Teman-temanku bertepuk tangan, meski mereka juga belum mengerti artinya. Orang tuaku pulang dengan mata berbinar, seolah aku baru saja diterima di sekolah terbaik sepanjang sejarah. Hari itu aku belajar bahwa satu kalimat bisa membuat orang dewasa tersenyum dan menangis pada saat yang sama. Sejak itu, setiap langkahku diukur dengan kalimat itu. Nilai ujian, hobi, bahkan teman bermain, semua dikaitkan dengan misi hidup resmiku. Kalau aku terlalu banyak membaca cerita fiksi, guru mengingatkan bahwa stabilitas tidak dibangun dengan lamunan. Kalau aku membela teman yang dianggap bermasalah, orang dewasa berkata aku berisiko keluar dari jalur misiku. Rasanya seperti hidup di lorong panjang yang sudah diberi garis, dan setiap kali aku menjejak sedikit di luar garis, ada suara sistem yang batuk halus. Kau tahu rasanya berjalan di lorong tanpa garis sama sekali? Mungkin kadang kau tersesat, tapi kau bisa memutuskan sendiri kapan harus berhenti dan kapan harus berbelok. Di sini, lorong kami sangat rapi, dan kadang itu terasa seperti penjara yang dibersihkan setiap hari. Sekarang usiaku mendekati batas pertama sidang revisi takdir yang benar-benar penuh. Setiap 10 tahun, orang seperti aku boleh meminta perubahan pada misi hidup resmi. Usia tertentu sangat penting, seperti umur 30, 40, 50. Di angka itu, ada kesempatan besar untuk mengganti kalimat di kartu biru. Orang menyebutnya sidang revisi takdir, seolah hidup adalah naskah yang bisa dirundingkan seperti kontrak kerja. Tugas rutinku di kantor adalah membaca permohonan orang yang ingin mengubah misi hidup mereka. Ada berkas dari seseorang yang selama ini bertugas menjaga tradisi keluarganya. Ia menulis bahwa ia lelah menjadi dinding yang menahan amarah generasi tua. Ia ingin misinya berganti, bukan lagi menjaga tradisi, tapi menghentikan kekerasan yang selalu disembunyikan dengan kata hormat. Di dalam berkasnya ada cerita tentang meja makan yang selalu penuh makanan, tapi juga selalu penuh ketakutan. Aku membaca kalimat demi kalimat dan merasa napasku ikut berat. Sistem memintaku memberi skor pada permohonan itu. Ada kolom tentang manfaat untuk negara, ada kolom tentang resiko untuk stabilitas sosial. Tidak ada kolom tentang perasaan lega ketika seseorang akhirnya berani berkata cukup. Pada hari lain aku membaca berkas dari seorang pria yang misi hidupnya memimpin revolusi teknologi.
Orang seperti dia diberi prioritas tinggi sejak kecil, sekolah khusus, bimbingan khusus, beasiswa tanpa syarat. Tapi di berkasnya yang tebal itu, ia hanya menulis satu kalimat yang jujur sekali. Ia menulis bahwa ia tidak tahan lagi menjadi simbol kemajuan, dan ia hanya ingin menjadi teman yang bisa diandalkan. Ia ingin misinya berganti menjadi menemani orang lain melewati hari yang sulit. Data statistik mengatakan perubahan seperti itu tidak efisien. Sistem khawatir kehilangan pemimpin teknologi yang diharapkan. Tapi di balik angka, aku bisa merasakan seseorang yang kelelahan menjadi ikon, bukan manusia. Setiap kali aku menilai berkas seperti itu, aku diam sebentar dan teringat padamu. Aku membayangkan kau membuka ponsel tanpa ada notifikasi resmi tentang tujuan hidupmu hari ini. Kau bisa ganti rencana mendadak dan tak ada yang menandainya sebagai pelanggaran misi. Aku penasaran apakah rasanya lebih ringan atau justru lebih sunyi. Dalam beberapa tahun terakhir, pusat penelitian di kotaku mulai mengumpulkan data tentang dunia kalian. Mereka menyebut duniamu dunia liar tanpa misi resmi, dan ya, ada nada sedikit merendahkan di sana. Aku mendapat akses terbatas ke potongan data itu karena pekerjaanku. Aku pernah menonton rekaman seseorang di dunia kalian yang berhenti dari pekerjaannya tiba-tiba dan mulai membuat konten harian. Ia tampak ketakutan, tapi matanya juga punya cahaya aneh yang jarang kulihat di sini. Aku juga membaca laporan tentang orang yang gonta-ganti karir dari bidang yang sangat terhormat ke sesuatu yang dianggap biasa saja. Laporan itu menyebut fenomena itu sebagai kehilangan arah. Tapi saat membaca ceritanya, aku merasa itu lebih mirip pencarian pelan, bukan hilang di hutan. Maaf, aku hampir membuat perbandingan yang terlalu puitis barusan. Aku berjanji akan tetap sederhana, supaya kau bisa mendengarkan ini sambil menutup mata tanpa harus memikirkan terlalu banyak gambar. Intinya, data tentang dunia kalian membuatku tidak tenang dengan dunia tempat aku hidup sekarang. Aku mulai bertanya, seberapa banyak dari hidupku yang benar-benar milikku dan seberapa banyak hanya milik kalimat di kartu biru itu. Kadang aku membayangkan hidup sehari saja tanpa menunjukkan kartuku kepada mesin pemindai di pintu kantor. Mesin itu berbunyi pelan setiap kali aku lewat, seolah mengucapkan namaku dan misiku sekaligus. Di sini, sistem pendidikan juga diatur oleh misi hidup resmi. Anak yang misinya melayani orang lain diarahkan ke jalur kesehatan, pendidikan, atau pekerjaan sosial. Anak yang misinya mengumpulkan pengetahuan didorong ke riset dan observasi. Anak yang misinya menjaga ketertiban dipersiapkan menjadi pengawas, hakim, atau petugas seperti aku. Tidak ada yang benar-benar memilih dari nol, semua sudah difilter bahkan sebelum mereka tahu apa itu keinginan pribadi. Ada yang merasa nyaman dengan itu, terutama kalau misinya cocok dengan harapan keluarga. Tapi ada juga yang sejak remaja sudah merasa tubuhnya berada di jalur yang berbeda dengan isi kepalanya. Di dunia kalian mungkin orang menyebutnya krisis identitas. Di duniaku, sistem menyebutnya gangguan penyesuaian terhadap misi. Istilahnya rapi, tapi rasa sakitnya tetap kacau. Dalam sidang revisi takdir, semua kekacauan itu disederhanakan menjadi permohonan resmi dengan beberapa paragraf. Aku sering merasa ngeri melihat bagaimana hidup panjang seseorang direduksi menjadi teks standar yang bisa dinilai dengan skor. Disinilah pekerjaanku menjadi sangat rumit karena secara resmi aku harus menjaga stabilitas, tapi sebagai manusia aku ingin menjaga kewarasan. Ada hari-hari ketika aku pulang dan menatap kartuku lama sekali. Aku bertanya pada diri sendiri apakah stabilitas yang kumaksud sama dengan stabilitas yang dimaksud sistem. Kadang aku merasa aku menjaga keheningan yang tidak sehat. Aku tahu di duniamu juga ada tekanan dan aturan, hanya bentuknya berbeda. Kalian punya harapan keluarga, standar sosial, dan berbagai suara yang meminta kalian menjadi sesuatu yang dianggap berguna. Tapi dari cerita yang kudengar, kalian masih bisa berkata tidak meski itu sulit dan menakutkan.
Di sini, ketika seseorang berkata tidak pada misi hidup resmi, seluruh struktur hidupnya ikut retak. Akses pendidikan, jenis pekerjaan, bahkan peluang untuk membangun keluarga bisa hilang dalam satu keputusan. Itulah kenapa banyak orang datang ke sidang revisi takdir dengan tangan gemetar. Mereka ingin berubah, tapi mereka juga takut kehilangan seluruh jaringan yang menopang hidup mereka. Ada legenda di duniaku tentang orang yang tidak punya misi hidup sama sekali. Konon, sistem pernah mengalami kesalahan dan data misi seseorang terhapus total. Orang itu menjadi tidak terdeteksi oleh pemindai, tidak tercatat di jadwal kerja, dan tidak punya jalur resmi di pendidikan. Sebagian orang bilang ia menderita karena tiba-tiba tidak bisa mengakses apa-apa. Tapi ada juga cerita bahwa ia mulai berjalan tanpa tujuan resmi dan untuk pertama kalinya ia merasa ringan. Tidak ada yang tahu mana yang benar karena setiap catatan tentangnya berakhir dengan kalimat tidak diketahui. Legenda itu sering diceritakan sebagai peringatan supaya kami tidak bermain dengan sistem. Aneh ya, cerita itu malah membuatku diam-diam berharap sesuatu yang sama terjadi padaku. Kadang sebelum tidur, aku membayangkan bangun di pagi hari dan melihat status di kartuku berubah menjadi tidak terdefinisi. Aku tahu itu terdengar berbahaya di sini, tapi di telingaku, kata itu terdengar seperti ruang kosong yang bisa diisi. Sampai beberapa waktu lalu, semua ini hanya menjadi gumaman dalam kepalaku. Namun sekarang, waktuku untuk sidang revisi takdir pertama yang besar sudah hampir tiba. Usia yang selama ini diceritakan sebagai momen dewasa penuh kini benar-benar berdiri di depan pintu. Di kantor, rekan-rekan menepuk bahuku dan berkata bahwa ini kesempatan emas. Mereka bilang aku bisa meminta misi yang lebih tinggi, lebih penting, lebih berpengaruh. Keluargaku juga punya daftar misi yang mereka anggap cocok untukku, semua terdengar megah dan berat. Tidak ada satupun dari daftar itu yang terdengar seperti hidup yang ingin kujalani sampai tua. Di antara tumpukan berkas orang lain, aku diam-diam menulis draft permohonanku sendiri. Pada awalnya, aku menulis misi baru yang masih aman, seperti meneliti struktur sistem misi untuk perbaikan jangka panjang. Itu terdengar baik di telinga komite, tapi tidak menggerakkan apapun di dadaku. Lalu aku mencoba menulis sesuatu yang selama ini hanya kubisikkan pada diriku sendiri. Aku menulis bahwa aku ingin hidup tanpa misi hidup resmi. Hanya itu kalimatnya, tidak ada keterangan lain. Aku tahu permohonan seperti itu hampir pasti ditolak. Sistem tidak dirancang untuk menerima seseorang yang meminta keluar dari sistem. Tapi ketika aku baca lagi kalimat itu, untuk pertama kalinya aku merasa sedang menulis sesuatu yang benar-benar keluar dari dalam diriku, bukan dari katalog pilihan. Dua dunia kita bertemu di kepala saat itu. Aku membayangkan wajahmu ketika mendengar kalimat itu. Mungkin kau akan berpikir, bukankah itu hanya hidup biasa di duniamu, hidup tanpa misi resmi? Di duniaku, kalimat itu hampir terdengar seperti pengakuan dosa. Beberapa hari sebelum sidang, aku mulai merekam pesan ini untukmu. Aku ingin kau menemani proses ini meski kau hanya bisa mendengar dari jauh. Hari ini di kantor aku menangani berkas seorang ibu yang sudah melewati 2 sidang sebelumnya. Misi hidupnya selama ini adalah menjaga kelangsungan tradisi keluarganya. Ia menulis bahwa ia ingin misinya berganti menjadi memutus rantai kekerasan di lingkarannya sendiri. Ia menceritakan bagaimana setiap perayaan keluarga selalu penuh suara keras, bukan karena tawa, melainkan karena bentakan. Di ruang sidang nanti, ia harus meringkas semua itu menjadi pernyataan yang rapi dan sopan. Ketika membaca ceritanya, aku merasa duniaku sendiri menjadi lebih sempit. Aku bertanya pada diri sendiri, jika misi resmiku adalah menjaga stabilitas, apakah stabilitas itu layak dipertahankan jika di dalamnya ada orang yang terus dipukul dalam diam? Aku memberi skor setinggi yang kubisa untuk permohonannya, sambil tahu bahwa skor bukan satu-satunya penentu.
Dalam hati, aku berjanji jika suatu hari aku punya keberanian untuk masuk sidang dengan permohonan yang berbahaya, aku akan ingat wajah ibu itu. Pada hari lain, aku bertemu berkas seorang pria yang ingin menurunkan misinya. Ia menulis bahwa ia tidak ingin lagi menjadi tokoh yang selalu diundang ke panggung, tapi ingin menjadi orang biasa yang hadir di ruang kecil orang yang ia sayangi. Melihat itu, aku merasa seolah kita sedang hidup di dunia yang memaksa orang untuk terus naik walaupun hatinya sudah letih. Kau di sana mungkin juga merasakannya meski tanpa misi resmi, tekanan untuk terus meningkat pasti ada. Bedanya, kalian bisa tersesat tanpa dicatat sebagai data resmi. Kami tersesat sambil diawasi oleh angka dan grafik. Malam ini, ketika kota mulai tenang, aku duduk sendiri di depan layar dan menolak godaan untuk membuka data dunia kalian lagi. Kita berbicara saja melalui surat ini, tanpa perantara laporan dan grafik. Aku ingin bertanya padamu, kalau suatu hari kau bangun dan mendapati ada pesan resmi yang muncul di ponselmu. Pesan itu berisi satu kalimat yang menyatakan misi hidup resmimu, lengkap dengan stempel dan tanda tangan. Menurutmu, apa yang akan kau lakukan? Kau tekan setuju, kau pilih edit, atau kau pilih hapus? Pertanyaan yang sama terus berputar di kepalaku saat aku menatap draft permohonanku. Aku bisa saja menulis permohonan yang aman, sedikit memperluas ruang gerakku tanpa menyentuh dasar sistem. Atau aku bisa menulis yang benar-benar kuinginkan dan menerima semua resiko yang datang. Menjelang sidang, keluargaku mengundangku makan malam. Mereka menatapku seolah aku sedang bersiap ikut lomba penting. Ibuku bertanya misi apa yang ingin ku minta, ayahku menyebut beberapa pilihan yang menurutnya strategis. Aku ingin mengatakan bahwa aku lelah menjadi bagian dari strategi apapun. Tapi aku tidak ingin menyakiti mereka karena mereka sudah menaruh begitu banyak harapan di punggungku. Jadi aku menjawab dengan kalimat yang aman, bahwa aku masih menimbang. Sepulang dari sana, aku menulis padamu lagi. Kadang aku merasa satu-satunya tempat di mana aku bisa jujur penuh adalah di surat untukmu di dunia lain. Kau tidak bisa mengubah keputusan di sidangku, tapi kehadiranmu membuatku ingat bahwa ada cara hidup lain yang mungkin. 3 hari sebelum sidang, aku bertengkar dengan seseorang yang sangat dekat denganku. Pasanganku takut kalau misi baruku akan menjauhkan kami. Ia berkata bahwa hubungan kami sangat terbantu oleh status resmi yang kupunya sekarang. Dengan misi menjaga stabilitas, hidup kami terasa aman, dan dapat diprediksi. Ia bertanya kenapa aku ingin mengguncang semua itu. Aku tidak ingin menjawab dengan kalimat rumit, jadi aku hanya mengatakan bahwa aku ingin tahu siapa diriku ketika kartu biru itu tidak menentukan semuanya. Pertengkaran itu berakhir tanpa solusi. Aku pergi keluar sendirian dan berjalan melewati gedung tempat sidang akan berlangsung. Gedung itu tinggi, tenang, dan sedikit menakutkan. Waktu kecil, aku berpikir di dalamnya ada ruangan ajaib yang bisa membuat hidup orang menjadi sempurna. Sekarang aku tahu, di dalamnya hanya ada manusia yang berusaha sekuat tenaga membuat keputusan berdasarkan data yang selalu tidak lengkap. Malam sebelum sidang, aku akhirnya memutuskan. Aku menghapus semua draft aman dan meninggalkan hanya satu kalimat di permohonanku. Aku menulis bahwa aku ingin hidup tanpa misi hidup resmi dan bahwa aku siap menerima konsekuensi sosial dari itu. Aku tidak menulis banyak argumen di formulir karena aku tahu argumen akan keluar dari mulutku di ruangan sidang besok. Tapi di sini, di surat untukmu, aku ingin menjelaskan alasanku dengan perlahan. Aku merasa bahwa hidup yang ditentukan satu kalimat dari luar mungkin membantu sebagian orang, tapi juga melukai banyak orang lain. Aku merasa terlalu banyak keputusan yang sebenarnya pribadi sudah diambil alih oleh naskah resmi. Aku juga merasa bahwa ketakutanku untuk hidup tanpa misi lebih merupakan kebiasaan, bukan penilaian yang jernih.
Dalam beberapa tahun terakhir aku melihat bagaimana orang-orang yang paling kubanggakan justru adalah mereka yang berani berjalan keluar sedikit dari garis. Mereka sering dipandang aneh, tapi mereka juga membawa jenis kehangatan yang tidak dimiliki banyak orang. Ketika aku mengingat mereka satu persatu, aku menyadari bahwa stabilitas yang benar-benar berarti bukan stabilitas yang memaksa semua orang diam, melainkan kemampuan untuk tetap berdiri walau ada yang memilih jalan berbeda. Besok pagi, aku akan masuk ke gedung sidang membawa kartu biru dan permohonanku yang sangat pendek itu. Di depan panel, aku akan menjelaskan bahwa aku tidak meminta izin untuk mengacaukan hidup orang lain. Aku hanya meminta ruang untuk melihat seperti apa hidupku ketika tidak lagi dipegang oleh satu kalimat resmi. Mungkin mereka akan tertawa sinis, mungkin mereka akan menganggapku naif. Mungkin mereka akan menolak dan menandai namaku dengan catatan khusus. Tetapi bahkan jika begitu, aku ingin salah satu dari mereka pulang malam itu dengan pikiran yang sedikit terusik. Aku ingin mereka bertanya, apakah kita sudah terlalu lama memuja kejelasan dan lupa bahwa kebingungan juga bagian dari menjadi manusia. Jika semuanya berjalan buruk, mungkin statusku akan turun, mungkin aksesku ke banyak hal akan dibatasi. Namun ketika ku coba membayangkan hidup seperti itu, ada sebagian dari diriku yang merasa lebih tenang daripada ketika membayangkan hidup dengan misi yang tidak lagi kupercayai. Aku tidak tahu hasil sidang nanti, tapi aku tahu mengapa aku menulis surat ini untukmu sebelum semuanya terjadi. Surat ini adalah saksi bahwa pada satu malam di dunia yang dipenuhi aturan, ada seseorang yang berani menulis bahwa ia ingin hidup tanpa kalimat resmi saja. Jika suatu hari kau juga merasa terjebak dalam naskah yang ditulis orang lain, ingat bahwa di dunia lain ada seseorang yang sedang mencoba melepaskan dirinya dari naskah itu secara terang-terangan. Setelah sidang, apapun hasilnya, aku ingin melakukan satu eksperimen kecil. Aku ingin menjalani satu hari penuh seolah aku sudah tidak punya misi resmi. Aku ingin bangun tanpa mengecek jadwal resmi, memilih pekerjaanku hari itu berdasarkan rasa ingin tahu, bukan berdasarkan skor kontribusi. Aku ingin menolong seseorang bukan karena misi, tapi karena hatiku bergerak. Aku ingin menulis lagi surat untukmu tanpa perlu memikirkan apakah isi surat ini sesuai dengan misi yang tercatat di sistem. Mungkin di duniamu itu hal yang biasa saja. Di duniaku, membayangkannya saja sudah membuat jantungku berdebar dengan cara yang aneh. Kalau hasil sidang membuat kartuku berubah menjadi tidak terdefinisi, aku akan menulis lagi dan bercerita tentang hari-hari pertama hidup sebagai orang tanpa misi. Kalau hasilnya adalah penolakan keras, aku juga akan menulis lagi dan bercerita tentang bagaimana rasanya hidup sebagai orang yang secara resmi dinyatakan terlalu beresiko. Dalam kedua kemungkinan itu, kamu tetap menjadi orang pertama yang ingin kuajak bicara. Karena hanya di antara kita, di antara dua dunia, aku bisa melihat dengan jelas betapa relatifnya semua yang selama ini kuanggap mutlak. Terima kasih sudah mau menjadi pendengar yang sabar untuk surat yang sangat panjang ini. Aku tidak tahu di mana kamu mendengarkannya, mungkin di kamar yang tenang, mungkin di kereta, mungkin sambil menatap langit. Aku ingin kau tahu bahwa di dunia sebelah ada seseorang yang duduk di depan layar dan merasa jaraknya denganmu tidak sejauh yang dikatakan angka. Untuk sekarang, aku akan menutup surat ini dengan hati yang masih berdebar, tapi sedikit lebih berani. Salam hangat dari seseorang yang tinggal di dunia yang penuh misi resmi, namun diam-diam sedang belajar hidup tanpanya. Dari temanmu yang tinggal di dunia di sebelah duniamu, aku mengucapkan selamat malam, atau selamat pagi, atau apapun waktu di tempatmu sekarang. Terima kasih sudah mendengarkan surat ini sampai akhir. Kalau kamu merasa terhubung dengan ceritaku, aku akan sangat senang kalau kamu menekan tombol suka di video ini. Jangan lupa juga untuk berlangganan kanal Sahabat Pena Multiverso supaya kamu tidak melewatkan surat-surat dari dunia lain berikutnya. Aku juga sangat ingin membaca pikiranmu.
jadi silakan tulis komentar tentang bagian mana yang paling menyentuhmu atau pertanyaan apa yang muncul di kepalamu setelah mendengarkan cerita ini. Di pojok kanan bawah video ini ada kode QR yang bisa kamu pindai kalau kamu ingin mendukung kanal ini secara langsung. Kamu juga bisa menemukan tautan dukungan di bagian deskripsi video kalau itu lebih nyaman untukmu. Di deskripsi video, ada juga tautan ke karya-karya lain dari seri yang sama sekali berbeda yang mungkin bisa menjadi perjalanan baru untuk telingamu. Kalau suatu hari kamu ingin berjalan di dunia lain lagi, kamu bisa mulai dari salah satu tautan itu. Untuk sekarang, aku pamit dulu. Jaga dirimu baik-baik di dunia tanpa misi resmi itu. Sampai bertemu lagi di surat berikutnya, dan semoga kamu mau kembali mendengarkan cerita dari temanmu di dunia sebelah ini.